Hello, welcome back to Punten Talks. Dan hari ini gue Aldo akan membawakan episode spesial di Punten Talks. Kenapa? Karena gue udah kedatangan bintang tamu yang spesial juga. Udah siap? Setelah yang satu ini. Kalau misalkan ada orang kasih satu kata, basket, mungkin orang pertama di kepala gue itu adalah Jason Lee Santoso. Apa kabar, Jess? Baik. Halo Renaldo. Long time no Iya, udah lama kita nggak ngobrol, bro. teman sekampus. Gimana? Liburan gini masih di rumah aja atau sempat curi-curi keluar? Diem-diem ada sih curi-curi keluar. Even awal-awal corona, nyokap bokap gue tuh bener-bener yang kayak strict banget, yang gak kasih keluar kemana-mana. Mungkin mereka pasrah juga kali liat gue bosen di rumah. Terus kayak gue selalu berusaha untuk keluar. Akhirnya sampai sekarang bokap nyokap gue sih bebasin untuk mana aja. Cuma gue tahu diri juga. Jadi gue membatasi diri gue untuk gak ketemu sama orang banyak. Oke, tapi lu masih pakai masker ngikutin anjuran pemerintah toh? Masih tetap kadang-kadang. Nah, ini. Kalau bawa, kalau di mobil nggak ada ya udah. Oke. Jadi hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol nih sama lu mengenai ya karir lu dan juga lu sebagai pebasket dan sebagai influencer, sabi ya? Oke, boleh. Penasaran sih, Jess. Gue waktu itu kan ngelihat postingan lu, ibaratnya gue bisa bilang hampir mungkin 80% kali ya, semua basket ya? Iya, hampir semua basket. Nah, lu ini sejak kapan sih main basket? Gue mulai basket tuh semenjak pas kelas 4 SD. Dulu tuh sebenarnya tuh gue awal cerita, nggak apa-apa gue sama cerita ya? Iya, santuy aja. Awal mulai tuh gue sebenarnya main futsal dulu. Terus sempat gue tuh anak futsal banget lah, pokoknya main futsal mulu di gang-gang rumah. Terus sempat gue cedera kaki gue, terus kayak pergelangannya bengkok kan ankle gue. Akhirnya gue berhenti main futsal hampir setengah tahun. Terus tiba-tiba gue di waktu kelas 4 SD itu ada pelatih basket di sekolah lama kan. Terus dia ngajakin gue buat namanya join tim basket. Karena kan dulu gue anak yang olahraga banget tuh. Katanya udah coba-coba ikut aja. Akhirnya waktu itu gue coba ikut, entah gimana kan gue olahraga maniak banget tuh. Iya. Jadi gue bisa di atas rata-rata dibanding teman-teman gue yang lain. Akhirnya pelatihan kelihatannya timnya menonjol di sekolah lama gue di Tiara Kasih. Akhirnya dicobain ke lomba-lomba sekolahan cup kecil. Nah dari sana akhirnya tiba-tiba sekolah gue menang terus. Akhirnya bisa sampai sekarang. Lu tapi kalau misalkan anggap let's say misalkan lu nggak cedera, berarti lu kemungkinan sekarang sebagai pemain futsal? Iya, kemungkinan. Tapi lu sendiri lebih enjoy futsal atau basket? Kalau menurut gue sih basket lebih seru sih, lebih olahraga menantang karena kan kayak lebih ada main bodinya segala macem kan. Terus juga yang gue lihat nih, biasa kalau tanding sekolahan, biasa penontonnya rata-rata lebih banyak ke basket. Lebih hype ya? Iya, lebih hype ke basket, iya gitu. Gue liat lu kan jago banget nih, tapi satu sisi otot lu nih gede banget nih. Oh iya betul sih. Waduh, otot segede gitu mengaruhi ini nggak sih ke kelincahan lu saat main basket? Sebenarnya ada positif negatifnya sih, Do. Jadi gini, kalau misalnya dulu otot gue besar banget dan badan gue buff, positifnya itu dulu gue lebih kuat di basket, cuma lebih lambat aja. Oh, lebih lambat. Cuma kalau sekarang gue kan udah program keringin badan kan gue. Iya, kurus banget ya sekarang. Iya, lebih nggak sekuat dulu pastinya. Cuma otomatis lompatan gue jauh lebih tinggi, lari gue lebih kencang dibanding sebelumnya. Jadi positif negatif kalau punya badan besar. Waktu lu mau lay up, lu mau gaya-gaya juga lebih lincah ya? Nah, sekarang lebih enak dibanding waktu beberapa tahun yang lalu. Oke. Ini Jess, kalau nggak salah, lu waktu tahun 2016 kan lu ke US ya? Oh iya, betul. Bener nggak sih 2016 ya? Nge-stalk ya? Iya, gue nge-stalk. Yoi. Soalnya kakak kelas gue itu tahun sebelum lu juga ke US. Oh, Rufin. Iya, Rufin. Jadi setelah itu kan lu nih, itu kan sebenarnya lu diseleksi dari beberapa pemain yang hebat juga kan. Maksud gue DBL itu nggak mungkin ada pemain yang payah banget gitu ya nggak sih? Iya, benar. Seberapa kerasnya sih lu latihan sampai lu bisa sampai ke US itu? Jujur sebenarnya tuh awal pas gue SMP itu kan gue udah mulai ada karir sedikit kan di basket. Jadi gue udah mulai tanding di cup sekolah, terus gue udah masuk ke All Star-nya segala macem, bisa dapat gelar MVP di sekolahan. Terus gue kan diajak masuk pindah ke klub Gading Muda Basketball. Itu klub basket. Nah di sana skill gue dilatih lagi karena biar apa? Katanya kan pelatihnya itu kan sekolah
yang ngajar di sekolah Bukit Heeh. Sion. Kebetulan tuh Bukit Sion tuh juara untuk DBL terus dan dia lagi Hmm. cari pemain-pemain baru untuk masuk ke SMA-nya dapat beasiswa buat dilatih lagi biar nanti pas DBL bisa memenangin sekolahnya gitu loh. Oke. Mm-mm. Jadi waktu itu gua pas tahu ada ajang gelar DBL yang bisa ke luar negeri lah, terus penontonnya bisa sampai ribuan orang segala macam bisa dapat MVP, gue bener-bener waktu itu pas SMP mau ke SMA latihannya giat banget. Hmm. Gue latihan di klub itu seminggu bisa 3 kali, Buset. oke. Heeh. Terus di sekolah kan di Bukit Sion juga seminggu 2 kali, hampir seminggu total 5 sampai 6 kali gue latihan. Itu kemarin juga adek lu Bukit Sion menang lagi ya? Nah ya adik gue kebetulan menang juga tuh, juara terus tuh. Itu adek lu jago gitu, lu yang latih juga atau dia emang ya kayak ya bakatnya sama aja gitu kayak lu? Sebenarnya sih dulu kalau gue ngelihat adik gue dibanding teman-teman yang lain satu angkatannya, Mm. dia masih termasuk yang kurang. Cuma Hmm. sekarang kenapa dia bisa menonjol nih? Karena kan dia lebih sering main sama gua sama teman-teman gua kan. Otomatis Heeh. ketika dia bisa main sama orang yang lebih hebat di atas dia dan Hmm. dia terus-menerus, itu otomatis akan mempengaruhi skill dia juga. Oke. Cuma sometimes kalau Mm. misalnya gua ngajak dia ke teman-teman gua yang jago-jago, dia kadang suka malas karena dia ngerasa, "Ah, gua paling cupu, ah, gua paling paling biasa di antara lain." Akhirnya dia malas. Nah, Hmm. kalau gue bilang sama dia, kalau misalnya mindset lu cuma kayak gitu, otomatis skill lu akan berkembang dan lu akan sampai di situ-situ aja gitu loh. Asik. Berarti kehebatan adek lu ini juga nggak lepas dari bimbingan lu ya? Iya, jadi gue juga bantu ajarin dia gitu. Asik, keren banget. Lu tuh ini nggak sih masih jadi private coach itu? Kebetulan udah nggak karena corona ini. Kalau misal corona selesai, gue memang juga rencana pengen bikin private session lagi, tapi gue cuma takut tuh ganggu kuliah doang sih sebenarnya. Oh ya soalnya terlalu sibuk ya. Iya betul. Oke. Berarti gue bisa bilang mungkin awal lu terkenal ini dari dunia basket ya? Iya, dunia basket. Oke, dan karena lu bikin konten-konten ini mulai dapat endorsan dan lu sekarang gue lihat mulai jadi influencer ya? Iya, kebetulan kayak gitu Nah, sih. nah lu nih lebih suka dipanggil influencer, selebgram atau public figure? Apa sama aja? Selebgram sih. Lebih suka selebgram ya? Oke. Soalnya gue nggak ngerasa diri gue bisa meng-influence orang sih, lebih tepat kan di Instagram gue nggak ada yang kayak motivasi yang kayak gimana banget kan. Cuma Heeh. lebih ke konten kreator di mana ketika orang mampir ke Instagram gue hanya untuk melihat hiburan gitu. Oh, tapi lu ini sih, Jas, gue lihat lu bisa nge-influence anak-anak sekarang nih yang suka basket buat bikin konten kayak lu sih. Dan menurut gue itu positif sih. Ya beberapa doang sih paling. Cuma bukan seperti yang kayak influencer lain yang kayak healthy lifestyle yang bisa mempengaruhi pola hidup makan orang dan segala macam, itu bukan gue banget. Oh, emang lu hitungannya bukan healthy lifestyle? Gue ngeliat lu nge-gym rajin banget, men. Nge-gym rajin, tapi kalau misalnya lu sering pantengin Instagram gue, itu pasti isinya makanan-makanan Iya sih. yang junk food, Iya Indomie sih, gitu lu mulu. McD berapa kali ya? Wah, dulu tahu dong kalau ngekos gimana. Oke. Lu kalau disuruh pilih, enakan jadi influencer kayak sekarang atau atlet kayak dulu aja? Kalau dipilih jujur ya, Hmm. karena kan gue kalau misalnya mau jadi atlet pun atau mau jadi influencer pun pasti kan tujuan ujung-ujungnya pasti buat apa sih, Dok? Cari duit, bener gak sih? Iya, betul. Nah, gue lebih lihat yang lebih berpotensi sama lebih menguntungkan. Gue ngerasa mungkin lebih enak jadi influencer karena penghasilannya juga lebih besar dan nama lu juga lebih ada gitu loh di sosial Hmm. media gitu. Oke. Itu kalau misalkan jadi influencer atau selebgram gitu ya, itu kan pasti banyak orang ngomong gini nih, jadi influencer mah enak, cuma foto doang bayarannya gede. Tanggapan lu apa? Gue nggak setuju sih sama orang yang ngomong kayak gitu karena menurut gue mereka nggak ngerasain proses gue dari nol ngebangun Instagram gue Hmm. bener-bener dari cuman berapa ribu doang sampai bisa sekarang ini tuh butuh proses, effort yang bener-bener Heeh. mungkin mereka nggak akan bisa ngelakuin kayak gue gitu loh. Iya, gue inget banget sih Jas, waktu pertama kali gue kenal lu ya. Kita kan kenal 2017 ya, awal kuliah. Ya masuk Rasmul. Itu gue inget banget follower lu masih sekitar 5.000 sih. Ya masuk Rasmul masih goceng. Iya kan? Iya, masih goceng, men. Sekarang gue lihat lu udah 20 ribuan. Itu menurut gue sih, wah gila, men. Itu 4 kali lipat sih. Iya lumayan lah. Tapi gue mau nanya dong, lu setuju nggak kalau gue bilang influencer nih kebanyakan cewek kan? Jadi gue melihat kayaknya influencer cowok, kalau gue disuruh sebutin satu, gue mungkin cuma keingetnya lu doang, men. Menurut lu bener nggak kalau sebagai cowok, lu lebih susah untuk menjadi influencer? Jujur kalau menurut sudut pandang gue yang gue lihat selama gue menjalani hidup influencer ini, cowok memang lebih susah untuk naik namanya dibanding cewek. Cowok juga ada beberapa, cuma nggak sebanyak cewek.
karena yang gue lihat Heeh. cewek itu lebih mudah naik. Ya gue juga nggak tahu ya. Cewek tuh sorry tuh saya bukannya nyindir atau apa, tapi cewek mudah banget kalau misalnya cuman kayak upload video seksi atau video joget segala macam itu naiknya pasti wah cepetnya bukan main. Iya. Kalau cowok kan nggak mungkin dong joget video seksi kan ya pasti kan malu bener gak? Cowok Iya harus iya. bikin something sesuatu yang berbeda dari yang lain supaya nama bisa naik. Nah itu dia that's Mmm. why kenapa gue bikin konten trick shot yang belum Mhm. pernah ada di Indonesia sebelumnya. Iya iya. Oke, berarti lu, trick shot ini gue bisa bilang mungkin lu terinspirasi dari Dude Perfect juga ya? Iya betul dari luar negeri. Soalnya dulu kan gue lihat lu awal-awal bikin trick shot yang di akun YouTube lu itu kan awalnya bukan sepenuhnya basket kan, lu ada yang lemparin tas, topi, segala macam kan. Iya betul. Lu juga suka bikin konten one on one sampai kayak waktu itu kalau nggak salah kan kerja sama KFC ya? Yang lu suruh lawan followers-followers yang berani. Iya iya bener itu collab sama KFC juga. Itu lu menang semua atau gimana? Jadi, waktu itu kan gue disuruh upload di Instagram, Hmm. pengumuman kalau misalnya gue itu bakal ngadain, isi acara one on one di KFC yang, Tugu Tani. Mhm. Nah habis itu yang komen dari segitu banyak nanti gue Mhm. bakal pilih 3 orang secara random yang datang ke lapangan, Oke. kayak gitu. Jadi sistemnya gue pilih untuk bermain dengan followers gue, bukan dengan penonton yang udah ada sebelumnya. Oh, oke, tapi lu menang semua? Kebetulan menang semua, tiga tiga Udah game. pasti lah ya? Ya hokinya sih menang sih. Gue jarang banget sih lihat Jason Lee kalah, kecuali di video lu sama Denny Sumargo. Oke, iya iya. Nah, gue penasaran itu gimana sih akhirnya lu bisa duel sama dia? Lu emang kenal atau gimana? Sebenarnya gimana ya, gua awalnya juga nggak gitu tahu udah banget tentang Denny Sumargo kan, cuma pernah denger-denger lah Denny Sumargo. Hmm. Terus tiba-tiba entah gimana gua ngeliat ada foto dia di Explore, gua lihat, wih gila nih pemain basket juga nih artis gitu kan. Mhm. Akhirnya gua cobalah iseng lah, gua Mmm. like fotonya, terus gua coba DM dong. Iya. Gua coba DM, dibales. Karena gua DM-nya ngajak collab one on one. Karena kebetulan YouTube dia kan juga one on one semua. Akhirnya gua diajak, terus dia bilang oke dong, terus, dia bilang, "Oke boleh, mau kapan gini, ini Mhm. corona nih." Terus tiba-tiba dia mau, tapi maunya collab-nya sama gua tentang trick shot, Oh. sama temen-temen gua yang dede gua, Wifan sama Stephen. Mhm. Pas kita udah buat di hari Sabtu di Raffles College, oke, Mhm. Mhm. tiba-tiba yang berhasil cuman gua sama dia, Oke. yang lain pada belum berhasil kan. Mhm. Akhirnya ditunda sampai minggu depan, tiba-tiba corona dateng lah. Mmm. Akhirnya batal semua. Mhm. Cuma karena kelamaan corona, akhirnya Denny Sumargo bilang, "Ya udah kita one on one aja basket di rumah gua, yang aman-aman aja, Heeh. nggak di luar." Iya, oke. Akhirnya mainnya di rumah gua, bikin konten one on one, iya. Mhm. Itu kesan pertama lu saat akhirnya lu bisa bikin konten? Maksud gue, kalau Denny Sumargo ini kan bukan artis kalangan bawah ya, maksud gue dia cukup terkenal ya. Iya, Kesan pertama lu saat ketemu dia dan akhirnya bikin konten sama dia itu gimana? kaget sih, masih nggak nyangka, kayak syok aja sih, kayak ada ya artis se-humble dia yang bener-bener mau Mmm. collab sama mungkin yang kalau di pandangan dia tuh gue masih belum ada apa-apanya gitu loh. Cuman berapa, cuma 20.000, dia udah 800 ribuan kan followersnya. Mhm. Cuma dia benar-benar pure mau bantu naikin nama gue lewat YouTube dia, lewat Instagram dia, itu yang gue lihat artis bener-bener humble kayak gitu. Karena kebanyakan di luar sana artis tuh banyak yang sombong-sombong dan segala macem. Oke. Lu kan sekarang sebagai selebgram gitu, dan juga tentunya pekerjaan lu kebanyakan mungkin, di-share-nya secara online gitu ya? Iya iya betul. Nah, sejak Covid gini kan lu tahu nih, banyak pekerjaan yang orang-orang tuh di-PHK, kehilangan pekerjaan. Dan lu sebagai selebgram nih, seberapa pengaruh sih keadaan Covid ini ke pekerjaan lu? Mmm, lumayan sih, tapi nggak pengaruh-pengaruh banget. I mean, kan even ada Covid ini pun cuma kan nggak mungkin sampai semua usaha bener-bener pure tutup sampai nol kan, bener nggak? Iya. Pasti Mhm. ada beberapa usaha yang mungkin masih berani untuk, memberanikan diri supaya tetap merilis produk-produknya kan. Mhm. Gue memang dapat tetap endorse-an dari, brand-brand tertentu, cuma yang mempengaruhi dari gue itu rate card gue jadi turun. Karena Mhm. ketika gue kasih rate card gue segini, dari manajemen gue segini, Mhm. mereka bilang nggak punya budget sebesar itu karena masalah Covid ini. Jadi mereka minta turunin budget yang seharusnya dibayar ke gue, gitu. Tapi lu iyain atau enggak? Gue yain, karena gue juga pure ingin membantu Oke. brand-brand yang lain gitu. Asik nih buat pendengar yang pengen endorse barang-barangnya bisa hubungi Jason Lee Santoso ya. Siap siap. Ini menarik nih, gue ngelihat lo mulai bisnis baju ya, namanya Duo Insen nih. Dan nama ini tuh nggak asing karena ini nama YouTube lo kan, yang tadi gue Iya, udah bener bener. mention sebelumnya. Kenapa akhirnya lo memutuskan untuk bikin baju? Mmm,
kemarin tuh gue nggak sempet mikir untuk bikin baju sama sekali. Gue Mhm. cuma disuruh bokap gue lanjutin usaha dia kayak cici gue sekarang. Tapi kan kondisinya cici gue udah lulus kan. Iya. Jadi dia bener-bener bisa fokus pure kerjain Mhm. bantu usaha bokap. Cuma kalau gue mikir sekarang sambil kuliah, sambil kerjaan bokap, itu nggak mungkin kepegang pasti. Oke. Gue harus pilih salah satu dan gue nggak mungkin berhenti kuliah di saat udah semester 6 kayak gini dong. Mhm. Akhirnya gue mikir kerjaan sampingan apa nih selain selebgram yang menghasilkan uang, kira-kira apa lagi ya? Gue ngeliat Mhm. influencer lain, Iya. selebgram lain yang udah terkenal banget, mereka membikin suatu brand tentang diri mereka yang mereka jualkan di pasaran dan yang beli rata-rata paling sebagian persen temennya, sebagian besarnya lagi followers dan fansnya mereka. Mhm. Dan ketika gue membuat konten-konten yang menarik di Instagram, gue lihat marketnya ternyata banyak banget gitu loh. Jadi yang komen, dari yang like, dari yang nonton, segala macam respon dari mereka tuh banyak yang positif. Nah, kenapa nggak gue coba Mhm. bikin brand gue sendiri tentang temanya basket, Mhm. karena kan memang followers gue marketnya di anak basket kan. Siapa tahu dengan gitu ternyata bisa laku banyak, Mhm. gitu. Kemarin kan gue beli nih baju lu ya. Oh iya ya, gimana nih Dok? Baju lu enak banget sih, men. Serius nih, bahan adem kan ya? Adem. Gue jujur, gue merasa ya fitting-nya tuh bagus loh. Tapi ketat ya? Ketat cuma di bagian tangan sih, tapi maksud gue bukan ketat yang nggak bisa napas gitu loh, tapi ketat yang pas fitting-nya tuh mantep gitu loh. Mantap deh kalau gitu. Iya, mantep banget, duo insane. Ntar kalau ada produk yang desain lebih oke lagi, gue pesen ya. Boleh, nanti berkabar. Nah, Jess, kalau misalkan gue ngeliat lu nih sehari-hari, lu kan orangnya kayak semangat banget gitu ya. Maksud gue, orangnya tuh cheerful lah. Gue jarang banget lihat lu bener-bener kayak down atau apa bilangnya ya, kayak murung gitu loh. Oh iya Datangnya benar. kayaknya lu happy aja gitu terus kan. Nah, gue mau nanya, lu pernah nggak sih tapi ngerasa down atau nggak semangat gitu? Pernah, sering sih sebenarnya hampir setiap Oh, sering? nggak hampir setiap hari sih, tapi sering lah pokoknya. Ketika lu bikin konten basket, pasti kan ada satu titik di mana lu merasa, masa gue bikin ini terus sih? Atau ada rasa bosen gitu. Nah, itu cara lu ngatasin itu biar lu tetap going, tetap pergi ke gym gitu. Pokoknya konsisten lu bisa kejaga terus tuh gimana sih? Sebenarnya mah rasa bosen, males untuk pergi ke tempat gym, ke lapangan basket, bosen itu pasti ada, selalu muncul. Cuma Mhm. balik lagi ke diri gue sendiri, kalau misalnya gue melepas diri gue dari gym, gue yakin nanti badan gue pasti bakal turun lagi, bener nggak? Mhm. Jadi gue harus mengubah mindset gue di mana ketika gue nge-gym itu udah jadikan rutinitas gue setiap harinya. Ketika gue sehari nggak nge-gym aja sekarang, gue pasti ngerasa ada yang kurang banget. Minimal gue harus nge-gym setengah jam sampai 1 jam. Tapi lu sehari nge-gym berapa kali? Kadang sehari, kadang 2 kali, kan lagi corona gini. Cuma kalau misalnya lagi corona udah nggak ada, kan biasa gue ke Gold's Gym, paling cuman sehari sekali atau enggak seminggu, ya paling 3 4 kali. Kayak gue kan punya goals kan, jadi kayak gue selalu punya impian di mana gue harus pengen banget punya badan yang keren, segala macam, punya skill basket. Karena gue juga nggak pengen dong kalau misal latihan basket gue jarang, masa gue berharap di lapangan nanti pas tanding gue bisa jago banget, kan nggak mungkin, bener nggak? Usaha tidak mengkhianati hasil pastinya. Asik, bener. Oke, jadi kan tadi kita udah ngobrol nih, lu udah ikut kayak banyak photoshoot, mungkin sebagai endorsement kan, Iya udah gitu lu juga pergi nge-gym, masih main basket, syuting konten segala macem, iya, dan lu juga masih seorang mahasiswa, mhm. dan lu punya pacar, men. Iya betul. Maksud gue gimana sih cara lu bisa bagi waktu ke mereka semua ini secara, apa ya bilangnya, mungkin proporsinya pas gitu? Sebenarnya susah sih, banyak yang gua harus prioritasin seperti sekarang kan pasti ada tentunya keluarga, Iya. pacar, Mhm. gua harus basket, gua harus ke temen mungkin sometimes, Mhm. atau enggak ke kuliahan, belum lagi ke kerjaan ngurusin baju, belum ngurusin lagi bikin konten dan segala Mhm. macem. Nah jujur gua sempet stres banget sih, musim kayak gua nggak tahu harus ngelakuin semua ini yang mana, cuma gua lebih ke memprioritasin dulu yang mana menurut gue lebih penting gitu loh. Jadi gue harus ada beberapa yang mungkin gue singkirin, tapi nggak gue gitu urusin banget. Yang gue ngeliat lebih berpengaruh dan berdampak baik lah untuk diri gue gitu. Mmm, Kan nggak mungkin semuanya, prioritas nomor satu kan. iya, kayak kita ngobrol gini aja lu harus bikin jadwal dulu ya saking sibuknya ya? Iya biasa biasa gue bikin jadwal-jadwal dulu, iya. Asli keren. Nah, Jess, Mhm. untuk para pendengar gue nih, ada pesan nggak sih untuk adik-adik kita gitu yang masih pengen jadi pebasket atau selebgram kayak lu gini? Mmm, yang terpenting sih ada kemauan, ada komitmen juga. Selama diri kalian ada kemauan, ada rasa ngotot, "Gue pengen berhasil, gue pasti bisa berhasil," itu semua pasti akan bisa dicapai. Tapi ketika kalian baru coba berapa kali dan kalian sudah nyerah, itu tentunya pasti itu nggak akan bisa berhasil di hidup kalian, gitu. Terus jangan pernah
mendengar apa perkataan orang lain di luar sana. Nggak akan ada semua orang bisa menyukai kalian. Pasti ada yang suka, ada juga yang nggak suka. Ambil yang nggak suka, jadikan itu hal sebagai positif diri kalian, jadikan itu sebagai motivasi dalam hidup kalian untuk kalian bisa berkembang lagi ke depannya. Buset, gila ini nih Jet Li nih. Paling gitu doang sih. Wah gila itu berharga banget sih men. Itu juga nyentuh gue banget sih. Soalnya gue juga sering banget mau mulai sesuatu tuh kayak ragu gitu loh. Kayak nggak ada semangatnya gitu. Anjir, keren banget sumpah asli. Oke, mungkin hari ini segitu dulu kali ya Jess. Kita lanjut lagi mungkin kalau ada kesempatan di episode lain. Oke, siap. Semoga konten ini bermanfaat untuk para pendengar dan semoga lu sukses terus ya. Amin, amin. Thank you. Nama gue Aldo. Nama gue Jason. See you in the next episode. Thank you, Do.